Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Choi Woo-yong. Penebusan Tuhan Yesus adalah karya Allah yang mengangkat manusia menjadi ciptaan yang dapat kembali berhubungan baik dengannya. Keberadaan sebagai ciptaan baru yang kudus terjadi bukanlah karena usaha manusia, melainkan upaya Allah. Di hadapan Allah, manusia yang telah ditebus itu menjadi kudus dan sungguh berharga. Umat yang dikasihi Tuhan dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan dengan sukacita kita menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti 24, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pemimpin diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Sebab Tuhan, hai dengarlah, lihat padaku. Dosamu diampuni, dosamu diampuni, juga dilupakannya, juga dilupakannya.
Umat silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, tentara-Mu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar, dimuliakanlah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang baik, kami datang kepadamu untuk mendengar firman-Mu di saat ini. Kami hanya mengandalkan Engkau. Beri Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti dan mentaati firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Pembacaan Alkitab hari ini, yaitu Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu adalah satu kalimat dalam bahasa Yunani. Kalimat itu satu kalimat yang terpanjang di Perjanjian Baru. Kalimat tersebut menjelaskan tentang berkat rohani yang diberikan oleh Allah. Berkat rohani itu berkaitan dengan Allah Tritunggal. Kita akan mendengarkan tentang hal tersebut. Apakah isi berkat rohani menurut pembacaan hari ini? Berkat rohani itu ada 3. Berkat rohani pertama dijelaskan di ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakan lagi ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di sini yang memilih umat adalah Allah Bapa. Sebab dikatakan di dalam Kristus Allah memilih kita, maka kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah Allah Bapa. Sejak lama ada perdebatan di antara orang yang percaya bahwa Allah memilih kita dan orang yang percaya bahwa kita lah yang memilih Allah dalam kehendak bebas. Namun menurut ayat 4 jelas bahwa Allah lah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pada masa Yesus, biasa murid memilih guru. Namun bagi Yesus berbeda. Yesus sendiri memilih muridnya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pilihan Allah itu keajaiban yang tidak dapat dimengerti secara logika, hanya dapat dipercayai. Kalau kita memilih, pasti kita akan memilih yang lebih baik daripada yang kurang baik. Kita akan memilih yang mampu, cakap, dan lain-lain sebagainya. Tapi pilihan Allah berbeda. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 dan 27 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita tidak mengerti mengapa Allah Bapa memilih kita. Namun satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa Allah Bapa memilih kita sebagai anak-anaknya. Orang Yahudi di jemaat Efesus memiliki tinggi hati terhadap orang non-Yahudi, sebab mereka berpikir mereka lebih dahulu menjadi umat Allah dan punya Taurat. Namun sebelum mereka dipanggil orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, semua dipilih sebagai umatnya. Maka orang Yahudi tidak boleh memegahkan diri terhadap orang non-Yahudi.
Pilihan Allah Bapa menyatakan kita semua, baik kaya maupun sederhana, sehat atau sakit, tua atau muda, kita semua berharga karena kita dipilih Allah Bapa sendiri. Jadi pilihan Allah Bapa itu menjadi berkat rohani bagi kita semua, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah. Itulah pesan pertama. Berkat rohani yang kedua dijelaskan di ayat 7 sampai 10. Ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata penebusan berarti membayar untuk membebaskan seseorang, khususnya untuk hamba. Yang melakukan adalah Yesus, Anak Allah, sebab ada kata darahnya yang menentukan kematian Yesus di kayu salib. Jadi berkat ini berkaitan dengan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Saat kita bebas, kita tidak merasa betapa besar harga pembebasan kita. Ketika orang berbuat salah dan dosa sehingga terkurung, maka dia akan merasa pembebasan itu sangat penting dan berharga. Di Injil Yohanes pasal 8 ayat 34, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Roma 3 ayat 24 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang telah menjadi hamba dosa dan tidak bisa menghindari penghakiman kematian. Sebab Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa harus mati. Namun di pembacaan hari ini, ayat 7 yang tadi saya bacakan menyatakan bahwa oleh darah Yesus umatnya ditebus sehingga dapat hidup kembali. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Di perjanjian lama, umat Tuhan mesti membawa dan mempersembahkan korban binatang supaya diampuni dosanya. Hal itu melambangkan kematian anak domba Yesus Kristus. Yesus rela mati untuk penebusan manusia. Dan setiap orang percaya akan hal tersebut, diampuni dosanya. Berkat Tuhan, pengampunan dosa, penebusan telah tercapai dalam Yesus. Namun setiap orang harus percaya akan hal tersebut sehingga dapat diterapkan kepada diri mereka. Tahun lalu, ketika tim sekolah lansia mengunjungi Korsel, kami disediakan penginapan di sana. Untuk masak, di sana juga dipakai gas. Tapi bukan tabungan gas, adanya pipa gas. Pipanya disambung sampai tangki besar yang punya pemerintah daerah. Jadi di rumah orang hanya tinggal menyalakan kompor saja, maka langsung bisa dipakai gas. Jika orang tidak membuka katup dan menyalakan kompor gas, maka dia tidak bisa masak. Gas telah tersedia, tapi orang yang hendak memakainya bisa menikmatinya. Demikian Yesus telah menebus dosa semua orang. Namun setiap orang yang hendak menerima dan percaya akan mengalami pembebasan yang dari Tuhan Yesus itu. Apakah ibu bapa menikmati pembebasan yang berasal dari Tuhan Yesus itu? Jika ada kesalahan dan dosa pada kita, jangan segan mengaku kepada Tuhan Yesus. Ketika kita setia mengaku dan bertobat dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Berkat rohani yang ketiga dijelaskan di ayat 11 sampai 14. Ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berkat ketiga itu diberikan oleh Roh Kudus. Ketika umat percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan kepadanya. Itu namanya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur selalu bersama umat Kristus. Roh Kudus memampukan umatnya menjadi saksi bagi Kristus. Jadi perubahan rohani sehari-hari terjadi di dalam Roh Kudus. Setelah Yesus mati dan naik ke surga, murid-muridnya sangat takut dan gentar di dalam situasi yang begitu menyempit mereka. Tetapi setelah mereka dicurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka berubah menjadi saksi Kristus. Mereka dulu hidup untuk diri sendiri, tapi setelah menerima Roh Kudus,
Mereka hidup untuk Tuhan dan kerajaannya. Mereka berani memberitakan Injil dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga bagi kita semua. Jika kita benar dikuasai Roh Kudus, jika kita biar Roh Kudus bekerja di hidup kita ini, maka kita akan hidup untuk Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak akan berfokus kepada diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Kita tidak akan takut dan gentar sebab Roh Kudus yang lebih besar daripada dunia ini bersama kita. Jadi di dalam Roh Kudus, umatnya akan berani seperti para murid Yesus dan akan menjadi saksi baginya. Jadi pertanyaan untuk penerapan berkat rohani yang ketiga ini adalah, apakah kita hendak mendengar dari Roh Kudus setiap saat atau setiap hari? Atau apakah kita rindu pencurahan Roh Kudus? Jika kita benar-benar tunduk dan taat kepada Roh Kudus, maka Dia akan menuntut kita dan menjadikan kita saksi Kristus di dunia ini. Dan melalui kita, kerajaan Allah akan nyata. Itulah berkat rohani yang ketiga. Maksud Allah memberikan berkat rohani kepada kita adalah supaya kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Rasul Paulus menulis surat Efesus ini di dalam penjara Roma. Dia terkurung, namun dia bisa menulis tentang berkat Tuhan. Situasi dan kondisinya tidak bisa membatasi berkat Tuhan bagi dia. Demikian juga terhadap kita. Kiranya di dalam situasi apapun kita dapat menikmati berkat Tuhan yang berasal dari Allah Tritunggal, sehingga kehidupan kita merupakan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Umat, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang kudus dan baik, kami pertama-tama mengaku bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Sebab jika kami tidak diberikan nafas kehidupan, maka kami tidak dapat menghadiri ibadah minggu ini. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu, sehingga dalam situasi yang tidak bisa berkumpul pun, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah yang kami lakukan secara online ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan adalah gembala kami, sehingga kami mendengar firman-Mu,
Kiranya apa yang difirmankan kepada kami menjadi suluh dan pedoman hidup kami. Tuhan memberi umatnya 3 berkat rohani, yaitu memilih setiap jiwa kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan membimbing di hidup kami. Kiranya kami menghayati berkat rohani itu di hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di dalam situasi apapun kami. Jangan ada jemaat yang melekat pada situasi dan kondisinya, namun biar kami selalu berfokus kepada Tuhan Allah. Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk wabah COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia. Sudah banyak orang kena virus tersebut. Bangsa-bangsa berusaha mencoba mengatasi wabah corona itu, namun masih belum bisa teratasi sebab belum ada obat dan vaksin yang tepat. Sebabnya kami berdoa supaya dalam waktu yang cepat para ahli sains dapat membuat obat dan vaksin yang tepat. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah yang terus dia bekerja untuk menghandle dan mengatasi persoalan wabah ini. Beri kepintaran dan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin ke jalan yang benar. Kami serahkan orang-orang medis seperti dokter dan perawat di tangan-Mu. Mereka sangat mengabdikan diri untuk merawat para pasien virus corona itu. Tuhan, jaga dan lindungi mereka dan beri kekuatan dan damai sejahtera kepada mereka setiap hari. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat kami tidak kena wabah virus ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat kami GPIB Samari Tangerang. Kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang sempurna buat kami sampai dengan saat ini. Kami serahkan jemaat kami ini kepadamu. Pakailah gereja-Mu sesuai rencana dan kehendak-Mu. Tuhan memanggil kami sebagai garam dan terang dunia ini, maka kami memperhatikan lingkungan kami di mana kami berada, dan kami berusaha melakukan kebaikan bagi lingkungan kami. Biarlah jemaat kami ini terus memperhatikan orang lain dan dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, remaja dan pemuda kami. Mereka adalah masa depan gereja ini. Kami tahu ada banyak pencobaan dan godaan yang menggoyangkan iman dan identitas mereka. Tuhan, biarlah kami mampu mendidik mereka dengan baik. Biar kami menjadi contoh hidup yang baik bagi mereka. Kami membawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Beri iman yang kuat kepada mereka, sehingga melalui mereka dunia ini bisa mengenal dan mengaku Tuhan. Buka jalan hidup mereka dan berkati studi dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat yang saat ini mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan, mengenal isi hati mereka. Bila ada jemaat yang mengalami kesulitan dan berseru kepadamu, Tuhan, jawablah doa mereka sesuai kehendak-Mu. Bagi jemaat yang mengalami kemunduran iman, Tuhan, tolong kobarkan hati mereka lagi supaya mereka semangat menjalani hidup mereka di dalam situasi apapun. Tuhan, mohon campur tangan atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, sehingga semuanya lancar dan berhasil. Beri kami kesehatan, kemampuan, serta roh takut akan Tuhan. Tuhan, di antara jemaat kami ada jemaat yang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh mereka bagian yang sakit sehingga dapat dipulihkan. Beri penghiburan dan kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka. Tuhan, berkati para pelayan kami, para majelis kami. Biarlah pelayanan mereka berkenan di hati Tuhan, dan melalui mereka jemaat ini semakin berdiri kokoh. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma, ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan kepada seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan di jemaat. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian untuk beberapa warta sebagai berikut. Pelayanan ibadah hari Minggu jemaat, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah Pelkat persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia di gedung Gereja Samaria, serta ibadah keluarga di sektor pelayanan ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut karena adanya wabah COVID-19. Kemudian kolekte ibadah hari Minggu jemaat, perpuluhan dan persembahan syukur, juga ibadah keluarga dapat disetor melalui transfer langsung ke Bank Mandiri GPIB Samaria dengan nomor rekening 155 00 3025 2012. Bukti transfer tersebut dapat dikirim melalui WhatsApp Messenger ke nomor 0812 9903 8447 atau dapat dibawa langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat GPIB Samaria.
Yang ketiga, pelayanan diakonia COVID. Dalam upaya meringankan beban warga jemaat dan masyarakat sekitar GPIB Samaria sebagai akibat adanya wabah COVID-19, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk dapat membantu melalui pemberian paket diakonia COVID. Majelis Jemaat akan berupaya memberikan bantuan paket diakonia COVID sampai dengan wabah COVID-19 ini dinyatakan berakhir. Adapun paket diakonia tersebut terdiri dari beras 5 kg, telur ayam 1 kg, gula 1 kg, mie instan 10 bungkus, minyak goreng 1 liter. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang keempat, pembagian diakonia COVID, diakonia sosial, dan diakonia bindik akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di kantor Sekretariat Majelis Jemaat GPIB Samaria. Dimohon kehadiran seluruh penerima diakonia dan koordinator sektor pelayanan. Pelayanan Komisi Pelkes Bidang Arimatea. Menurut catatan Bidang Arimatea, masih ditemukan anggota Arimatea yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya dalam pembayaran yuran Arimatea tersebut. Diinformasikan bila terlambat lebih dari 12 bulan, maka keanggotaan Arimatea yang bersangkutan dinyatakan berakhir dan tidak mendapat fasilitas Arimatea. Data-data anggota Arimatea yang terlambat melakukan pembayaran yuran tersebut tersedia di koordinator sektor pelayanan masing-masing. Diinformasikan bahwa piket Arimatea yang semula dilakukan pada setiap hari Sabtu di kantor Majelis Jemaat GPIB Samaria dipindahkan menjadi setiap hari Selasa. Kemudian lowongan sebagai tenaga keamanan di Samaria dibutuhkan seorang laki-laki dengan kriteria usia maksimum 50 tahun, berbadan sehat, beralamat tinggal di Tangerang dan sekitarnya, berijazah minimal sekolah lanjutan tingkat pertama, diutamakan adalah warga jemaat GPIB Samaria. Batas waktu penerimaan lamaran adalah tanggal 15 Juli 2020. Berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan, putra dari Bapak Elsit Sudarsono, Ananda Giovanni Sudarsono. Almarhum adalah cucu dari penatua Nyonya WAE Sudarsono, Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 2. Demikian warta jemaat pada hari ini. Warta jemaat selengkapnya dapat Ibu Bapak Saudara unduh dan baca di situs resmi GPIB Samaria, yaitu www.gpibsamaria-banten.org. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati. Jemaat disilakan untuk berdiri. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu,
majulah tetap teguh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mewadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.